Ternyata Wali Songo pun dulu pernah melabeli dirinya Tuhan. Ini adalah kisah kontroversial dari salah satu bab dalam Darmo Gandul ini. Sebenarnya sudah lazim dalam tradisi tasawuf, ada level spiritual tertinggi yang dinamakan Ma'rifatullah. Ini adalah level di mana manusia akhirnya menjadi satu kesatuan dengan Tuhan dan alam semesta. Di level ini, hijab penghalang antara Tuhan dengan hambanya sudah tidak ada, sehingga dalam ilmu tasawuf, seseorang yang telah mencapai ma'rifat akan bisa melihat dan menggali sosok Tuhan yang sesungguhnya secara apa adanya, tanpa adanya persepsi atau personifikasi. Kondisi inilah yang oleh orang-orang kejawen disebut juga sebagai manunggaling kawula Gusti. Nah, karena para wali Songo dulu menyebarkan Islam melalui ajaran tasawuf, maka mereka yang sudah sampai di level ini memang dikatakan sebagai manunggaling kawula Gusti. Bahkan beberapa di antara mereka juga punya gelar khusus untuk menyebut posisi yang tinggi ini di mata pemerintahan Kedaton. Contohnya, Sunan Giri dalam kitab Darmo Gandul ini dikatakan menyebut dirinya sebagai Susuhunan Ainul Yakin, di mana Susuhunan itu artinya budi, Ainul itu artinya makrifat, dan Yakin itu artinya menyaksikan terus-menerus. Secara keseluruhan, arti dari Susuhunan Ainul Yakin adalah Sunan Giri telah makrifat dan dia menyaksikan kemanunggalan ini secara terus-menerus, sehingga akal budinya pun sudah berlandaskan pada akal budi Tuhan. Ini adalah posisi yang sangat mulia, tapi dalam Darmo Gandul, posisi suci ini dikritik, karena ternyata banyak digunakan oleh para wali untuk mengglorifikasi kesucian mereka, sehingga menyamaratakan mereka dengan Tuhan. Sedangkan dalam tradisi Siwa Buddha, yakni agama yang menjadi agama resmi Majapahit saat itu, untuk bisa menjadi posisi manunggal dengan Tuhan semesta alam itu sulit dan tidak bisa sembarangan orang bisa, karena harus dibuktikan juga dengan kepemimpinan kerajaan yang arif dan bijaksana. Meskipun manusia sudah mencapai ma'rifatullah atau sudah manunggal, tapi kalau belum terbukti dengan kepemimpinan yang baik, maka mereka juga tidak bisa menggunakan gelar tersebut di hadapan publik. Dalam tradisi Siwa Buddha, raja yang terbukti pandai memimpin dan memiliki tingkat spiritual yang tinggi disebut-sebut sebagai jelmaan Dewa Wisnu, dan baru bisa dikatakan demikian kalau telah benar-benar terbukti dalam kepemimpinan sehari-hari. Jadi dalam Darmo Gandul, sebenarnya orang-orang Majapahit juga mengkritik penggunaan gelar-gelar wali yang terlalu banyak diglorifikasi untuk kepemimpinan dan menguasai rakyat. Tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya pada membangkang ke kekuasaan Majapahit dan melakukan kudeta. Kalau kalian mau tahu selengkapnya seperti apa peristiwa keruntuhan Majapahit dulu, kalian bisa baca langsung di buku Darmo Gandul berikut ini. Ingat, kalau mau baca buku ini harus dengan hati yang bersih, karena di dalamnya banyak sekali terdapat sindiran terhadap para wali dan umat-umat Islam di zaman itu. Yang mau bukunya, cekot di sebelah kiri di bawah video ini.